Pernah nggak sih kalian ngerasain hidup, tapi rasanya kayak lagi ikut lomba yang kita nggak pernah daftar? Bangun pagi, buka HP, scroll dikit. Eh, hidup orang lain kelihatannya lebih benar dari hidup kita. Yang satu pamer mobil baru, yang satu pamer rumah, yang satu pamer healing. Dan kita, sebagai manusia Indonesia yang maha kepo, langsung refleks bilang, wah, salah itu caranya hidup. Padahal lucunya, kita nggak pernah nanya, dia hidup atau kita yang sok jadi juri. Coba kita bahas satu contoh paling klasik, beli mobil. Ada orang beli mobil kredit, langsung dikomentarin. Ngapain kredit? Nyicil bertahun-tahun, hidup kok ribet. Tapi orang yang beli mobil cash juga dikomentarin. Ngapain cash? Duit segitu mending buat bisnis. Lah, jadi maunya gimana bang? Mobil turun dari langit, DP-nya doa, cicilannya ikhlas. Padahal faktanya simpel, beli mobil kredit itu susah. Lu harus nyicil bertahun-tahun, lu harus sabar, lu harus konsisten. Dan tiap bulan lu diingatkan bahwa kebebasan itu mahal. Tapi beli mobil cash juga susah. Lu harus nabung bertahun-tahun, lu harus nahan gengsi, lu harus nahan keinginan check out yang gak penting. Dan tiap bulan lu diingatkan bahwa disiplin itu menyakitkan. Kesimpulannya apa? Dua-duanya susah, bedanya cuma satu. Lu milih susah yang mana? Nah, di titik itu harusnya kita berhenti jadi komentator hidup orang lain. Karena hidup ini bukan tentang mana yang paling keren, tapi mana yang paling sanggup lo tanggung. Masalahnya, kita hidup di budaya yang aneh. Orang gak ikut nyicil, tapi ikut ngomel. Orang gak ikut nabung, tapi ikut ngatur. Orang gak tahu prosesnya, tapi yakin pendapatnya paling benar. Ini tuh kayak nonton pertandingan tinju, gak pernah latihan, gak pernah naik ring, tapi teriak. Harusnya lu ngehindar. Kita lupa satu hal penting, setiap pilihan hidup itu datang satu paket sama konsekuensinya. Dan yang paling berhak menanggung konsekuensi itu, ya yang milih. Bukan tetangga, bukan netizen, bukan komentar Facebook yang isinya semangat bun semua. Ironisnya, kita sering banget menilai hidup orang lain, seolah-olah hidup kita ini template default yang paling benar. Padahal, hidup kita aja belum tentu rapi. Kita nyuruh orang sabar, tapi diklakson dikit langsung emosi. Kita nyuruh orang mikir panjang, tapi beli barang diskon cuma karena lumayan. Jadi mungkin masalah kita bukan beda pilihan, tapi kurang empati. Kita lebih sibuk menilai daripada memahami. Lebih sibuk membandingkan daripada menyadari setiap orang punya medan tempur masing-masing. Kalau hidup itu memang harus susah, maka biarlah setiap orang memilih susah versinya sendiri. Karena yang bikin hidup berat itu bukan cicilan, bukan tabunan, tapi hidup sambil terus dihakimi oleh orang yang gak ikut menjalaninya. Jadi mulai sekarang, kalau lihat orang ambil pilihan hidup yang beda dari kita, tahan dulu komentarnya, tarik nafas, terus bilang dalam hati, oh, dia cuma milih susah versi dia. Dan itu bukan urusan kita.